Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Upmath, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya efek samping atau alergi obat. Nah, ini ada beberapa learning outcomes, yaitu teman Upmath mampu mengetahui gejala dan tanda hingga terapi dari efek samping atau alergi obat. Nah, bahasan kita kali ini tentang SJS dan TEN, kemudian urtikaria, angioedem, dan juga fixed drug eruption. Kita mulai dari SJS dan TEN dulu ya. Kita mulai dari SJS dan TEN dulu ya. SJS itu kepanjangannya Stevens-Johnson syndrome, kemudian untuk TEN adalah toxic epidermal necrolysis. Nah, SJS dan TEN itu sebenarnya agak sulit ya dibedakan, jadi kriterianya memang agak overlap. Sehingga bisa kita simpulkan, kita membedakannya berdasarkan luas area epidermis yang terlepas atau berdasarkan epidermolisis. Untuk yang SJS, dia epidermolisisnya masih kurang dari 10%. Untuk SJS yang overlap dengan TEN, biasanya dia 10-30%. Kalau semisal hanya TEN, dia lebih dari 30% epidermolisisnya. Oke, jadi perbedaan dari Stevens-Johnson syndrome sama TEN itu apa sih? Nah, kalau semisal SJS, dia itu melibatkan kulit, mukosa, dan mata. Jadi ada trias di bagian kulit, mukosa, dan mata. Dia kena ketiganya. Dia jarang pada anak kurang dari 3 tahun. Biasanya disebabkan oleh obat, infeksi, vaksinasi, neoplasma, radiasi, sama jamu. Nah, yang terjadi pada SJS ini adalah hipersensitivitas tipe 4. Jadi, harus kita ingat dia ada riwayat minum obat, minum jamu atau vaksinasi atau yang lain-lain. Kemudian ada trias mengenai kulit, mukosa, dan mata. Dan juga biasanya ada gejala prodromal. Kalau pada TEN, dia epidermolisisnya sangat luas, lebih dari 30%. Jarang pada anak kurang dari 3 tahun. Ini biasanya dia lanjutan dari SJS yang semakin parah. Patogenesis yang terjadi adalah dia hipersensitivitas tipe 4 sama seperti SJS. Jadi secara subjektif dia ada riwayat seperti SJS namun keluhannya lebih buruk. Nah, pada SJS biasanya di kulit tampak makula eritem, ada bulai yang tegang, dan juga purpura lesi target. Pada mukosa, dia tampak di bibir, di genital, dan di mata juga ada konjungtivitis. Pemeriksaannya itu Nikolskisanya positif karena bulanya tegang. Kemudian bisa dilakukan dieskopi tes sama pemeriksaan intern. Komplikasinya bisa terjadi sepsis dan kegagalan organ dalam karena dia ada kerusakan trias tadi kan, dan juga dia peradangannya lumayan luas, epidermolisisnya itu lumayan luas, namun dia tidak seluas TEN. Nah, pada TEN dia ada trias epidermolisis, bulanya itu kendur, tidak seperti SJS yang bulanya tegang, dan tidak ada lesi target, sedangkan pada SJS ada lesi target. Nah, dia juga Nikolskisanya positif dan bisa dilakukan pemeriksaan internal. Nah, ini ada scoring prognosis kasus SJS dan TEN. Nah, mulai dari usia lebih dari 40 tahun itu dapat angka skor 1. Kalau denyut jantungnya lebih dari 120 kali per menit, angkanya juga 1. Kalau dia ada keganasan, apalagi ada kanker darah atau leukemia, angkanya 1 juga. Luas permukaan tubuh yang terkena lebih dari 10%, angkanya juga 1. Ada kadar ureum serum yang meningkat, bikarbonat serum yang kurang dari 20, kadar glukosa serum yang lebih dari 14 mm. Nah, itu angkanya juga 1. Nah, ini ada skor 10-nya mulai dari 0 sampai 1 sampai 5. Nah, ini ada angka mortalitasnya. Jadi bisa kita prediksi kira-kira ini prognosisnya dubia ad malam, apa ad bonum, apa gimana gitu. Ini ada tata laksana kasusnya, baik itu SJS maupun TEN. Prinsipnya kita menghentikan obat pencetusnya dulu dan atasi keadaan yang mengancam jiwa. Misal dia dehidrasi berat karena terjadi epidermolisis yang hebat. Ya udah kita rawat di ruang intensif dan rehidrasi cairan sehingga menghindari keadaan-keadaan shock. Topikalnya bisa kita berikan gel petroleum 50% dengan 50% cairan parafin.
Sistemiknya kita berikan dexamethasone IV setara dengan prednison 1-4 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk SJS yaitu, kalau untuk yang SJS-10 kita berikan 4-4 mg kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk 10, jika epidermolisisnya lebih dari 30%, berarti kita berikan 4-6 mg per kilogram berat badan per hari. Analgesiknya kita berikan paracetamol atau tramadol bisa ya. Alternatifnya bisa juga kita berikan imunoglobulin secara IV dengan dosis tinggi. Pada kasus 10 bisa kita berikan 1 gram per kgbb per hari selama 3 hari. Atau bisa juga diberikan siklosporin sama antibiotik sistemik jika ada indikasi. Oke, itu tadi SJS dan TEN. Kita lanjut ke urtikaria dan angioedem. Sebelum membahas itu, kita bahas dulu ada yang namanya reaksi hipersensitivitas, mulai dari tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang 1, dia adalah tipe reaksi hipersensitivitas yang cepat. Dia mekanismenya oleh IgE. Contoh reaksinya adalah rinitis alergi, seperti asma, anafilaksis sistemik, kemudian alergi makanan. Sedangkan pada tipe 2, dia terbentuknya antibodi terhadap sel. Dia mekanismenya oleh IgG dan IgM. Contohnya pada kasus anemia hemolitik, trombositopenia, dan SJS dan TEN. Pada tipe yang 3, itu pada kompleks antibodi dan antigen. Mekanismenya terjadi oleh IgG dan IgM. Contohnya pada kasus ENL, erythema multiforme, granuloma nefritis, dan juga rheumatoid disease. Kemudian tipe 4, reaksi hipersensitivitas yang lambat, dia difasilitasi oleh sel T yang disensitisasi. Contoh pada fixed drug reaction, dermatitis kontak, psoriasis, dan juga pemphigus. Selain dari itu, bisa juga SJS dan TEN itu juga masuk reaksi hipersensitivitas yang lambat. Jadi tipe 4 juga selain dari tipe yang 2. Nah, ini untuk urtikaria dan angioedem, dia perbedaannya apa sih? Urtika itu dia masih superficial, jadi masih dermis ke atas. Kalau angiodema, dia itu profunda, jadi dia dermis ke bawah. Biasanya ini terjadi pada orang dewasa muda yang juga penderita atopik. Etiologinya apa? Biasanya dia karena obat, infeksi, makanan, juga penyakit sistemik. Dia tipe hipersensitivitas tipe 1 yang cepat. Keluhannya gatal, rasa terbakar, rasa tertusuk. Nah, ini gambarannya ya. Tampak peninggian secara luas seperti pulau-pulau berwarna merah, eritem gitu. Kalau angioedem, dia etiologinya karena urtikaria. Jadi dia lebih parah daripada urtikaria gitu. Sama hipersensitivitas tipe 1 juga. Tapi bedanya dengan urtikaria, dia melibatkan mata, terus pernafasannya sesak. Nah, makanya biasanya keluhannya gatal, rasa terbakar, rasa tertusuk, wajahnya bengkak, dan juga gejala sistemik. Jadi udah melibatkan bagian wajah, bagian mata juga. Kalau urtika itu dia masih cuma di bagian tubuh dan ekstremitas saja. Nggak ada di bagian wajah. Kalau udah di wajah berarti dia angioedema. Nah, urtikaria itu bentuknya tadi papul, plak, makula patch, pucat kemerahan, dan ada halosign. Predileksinya dia selain dari predileksi angioedem. Kalau angioedem kan tadi di kelopak mata, bibir, wajah, genitalia eksterna, lidah, juga laring. Makanya kadang sulit menelan atau bisa sampai sesek juga. Nah, pada urtikaria juga bisa dilakukan scratch test. Ada yang namanya dermatografisme. Jadi dia seperti pulau-pulau. Bisa di-scratch. Kalau di-scratch, dia akan membentuk sesuai dengan yang kita scratch atau kita goreskan. Bisa kita bentuk tulisan ya. Dia juga bakal membentuk tulisan itu kalau kita scratch-nya dalam bentuk huruf. Kemudian pemeriksaan internal bisa dilakukan, tes eliminasi, ice cube test, tes foto tempel, sama tes air hangat. Terapinya apa? Tentu saja kita harus hindari faktor penyebab. Kita berikan antihistamin 1 yang baru atau yang klasik bisa juga tambah halosio-mentol 1-2% selama 1 minggu. Untuk angioedem, dia edemnya terlokalisir pada daerah predileksi. Juga ditambah ada urtikaria. Nah, ini penambahan pada daerah predileksi yaitu tadi kelopak mata, bibir, wajah, dan lain-lain. Komplikasinya bisa sampai asfiksia karena dia sampai edem di laring tadi.
Terapinya apa? Kita stabilisasi dulu. Nah, airway dulu, baru breathing, kemudian kita rujuk. Jika ada obstruksi airway, kita injeksi epinefrin 1:1000, 0,3 sampai 0,5 mg per kgbb ditambah prednison 60 sampai 80 mg per hari. Nah, mulai dari 3 hari sampai kita mulai tapering off. Nah, ini contoh angioedem ya. Dia sampai bengkak ke mata, ke bibir juga, bahkan ke laring. Sampai ke genital juga nih. Oke, lanjut. Itu tadi angioedem dan urtikaria. Kita lanjut ke fixed drug eruption atau nama lainnya exanthema fixum. Biasanya dia ada riwayat minum obat. Contoh obat-obat pencetusnya apa? Seperti sulfonamid, barbiturat, trimethoprim, tetrasiklin, naproxen, dan juga analgetik atau ibuprofen. Nah, ini termasuk hipersensitivitas yang tipe 2. Reaksi alergi terhadap obat-obatannya selalu muncul di tempat yang sama, jadi dia nggak gonta-ganti. Gejalanya dia ada sensasi terbakar atau tersengat, kemudian demam, dan juga malaise. Biasanya lesi muncul 30 menit sampai 8 jam pasca drug exposure. Efloresensinya dia berupa lesi yang soliter, dapat juga multiple, bahkan makula eritematosa, merah terang, atau juga merah kehitaman atau keunguan, sampai plak edematosa dan beberapa lesi tampak vesikel dan bulat. Nah ini ya, dia tampak seperti merah gelap kehitaman juga keunguan nih. Predileksinya bisa di tangan, kaki, kelopak mata, genitalia, perianal, dan semua area tubuh. Terapinya bisa kita berikan antihistamin sistemik, kemudian steroid topikal, seperti prednison oral 0,5 sampai 1 mg per kgbb per hari. Bisa juga lesinya tampak seperti koin atau numular kayak gini. Nah, ada juga yang namanya erupsi obat makulopapular atau erupsi obat exanthematosa atau juga erupsi obat morbilliform. Jadi bentuknya kayak gini nih, kayak di gambar. Dia penuh dengan merah-merah. Jadi dia erupsi secara general, makanya namanya erupsi generalisata dan juga simetris. Tampak eritema, pruritus, kadang disertai demam, malaise, dan juga nyeri sendi. Timbulnya biasanya 1-2 minggu setelah memulai terapi. Penyebab terseringnya biasanya karena ampicillin, NSAID, sulfonamid, sama tetrasiklin. Terapinya apa? Stop paparan obatnya, kemudian kita berikan antihistamin, steroid topikal, sama steroid oral. Oke, itu tadi semua bahasan tentang efek samping atau alergi obat. Kita kuis dulu yuk. Nah, diagnosisnya apa nih? Pasien datang dengan keluhan muncul lesi merah di atas bibirnya setelah memakai krim malam yang baru dibeli 1 minggu yang lalu. Riwayat pernah seperti ini 1 tahun yang lalu di tempat yang sama. Nah, keywordnya adalah di tempat yang sama setelah memakai krim malam yang baru dipakai selama 1 minggu. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah fixed drug eruption. Karena dia terpapar sesuatu, terpapar obat kimiawi, kemudian dia muncul di tempat yang sama. Makanya namanya fixed drug eruption. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.